Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Ersa Natania. Saya Rizka Yofilianti. Saya Suci Maulida. Saya Rizky Al-Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembangunan dan kerusakan lingkungan, isu pemanasan global, dan isu perubahan iklim yang ada di Kota Marbahan, Kalimantan Selatan. Latar belakang. Marbahan sebagai salah satu kota di Kalimantan Selatan berada di posisi strategis dengan Sungai Barito yang menjadi jalur utama transportasi dan sumber daya alam. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, Marbahan mengalami pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur dan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Namun, pembangunan ini juga berdampak pada lingkungan sekitar yang semakin rentan terhadap kerusakan. Selain itu, isu pemanasan global dan perubahan iklim memperburuk kondisi lingkungan di Marbahan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca secara global telah memicu peningkatan suhu dan perubahan pola cuaca di wilayah ini. Marbahan kini lebih sering menghadapi cuaca ekstrim, peningkatan suhu, serta banjir yang makin sering terjadi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur dan ekonomi terhadap kualitas lingkungan di Kota Marbahan? 2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di Kota Marbahan akibat alih fungsi lahan? Yang ketiga, apa faktor-faktor penyebab pemanasan global yang spesifik di Kota Marbahan? Yang keempat, bagaimana dampak pemanasan global terhadap ekonomi dan masyarakat di Kota Marbahan? Yang kelima, apa saja dampak perubahan iklim yang dihadapi Kota Marbahan? Yang keenam, strategi mitigasi dan adaptasi apa yang telah diterapkan di Marbahan untuk mengatasi perubahan iklim. Tujuan, 1. Pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, mengidentifikasi penyebab pemanasan global yang terjadi di Kota Marbahan. Yang keempat, menganalisis dampak pemanasan global terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat. Yang kelima, menganalisis dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan masyarakat di Kota Marbahan. Yang keenam, mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan adaptif yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tinjauan literatur, pembangunan dan kerusakan lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang insentif dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan aksesibilitas. Namun seiring berdampaknya pembangunan yang begitu sementara, didapatkan juga hal negatif pada lingkungan. Menurut Suparko, pembangunan yang tidak berkawasan lingkungan mengakibatkan penurunan kualitas tanah, pencemaran air, hilangnya tutupan lahan, yang akhirnya meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir. Manan menyatakan bahwa alih fungsi lahan seringkali mengurangi keanekaragaman hayati dan memengaruhi kualitas air dan tanah. Di Marbahan, pembukaan lahan untuk perkebunan, permukiman mempercepat erosi dan mengganggu ekosistem lokal yang berpotensi
menimbulkan masalah kesehatan dan ekonomi. Isu pemanasan global. Pemanasan global di Kota Marabahan seperti di banyak daerah lain disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Menurut laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change, suhu rata-rata global telah meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan prediksi kenaikan suhu antara 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius di iklim dengan kekeringan yang semakin sering terjadi. Isu pada perubahan iklim. Perubahan iklim telah menjadi perhatian global dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa dampak yang mengganggu keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi cuaca ekstrim yang berdampak pada pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, program Proklin yang dijalankan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi perubahan iklim melalui pendekatan komunitas kementerian. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, pembangunan dan kerusakan lingkungan. Ada 2 poin. Yang pertama, dampak pembangunan terhadap lingkungan. Pembangunan infrastruktur meningkatkan ekonomi, namun juga mengurangi kawasan hijau, menyebabkan polusi dan meningkatkan resiko banjir akibat pengundulan lahan. Yang kedua, penyebab kerusakan lingkungan dari alih fungsi lahan. Pemukiman dan perkebunan kelapa sawit mengurangi hutan, menyebabkan erosi, hilangnya habitat, dan gangguan tata air yang berdampak negatif pada lingkungan. Yang kedua, isu pemanasan global. Faktor penyebab pemanasan global di Kota Marabahan. Yang pertama, deforestasi atau penebangan hutan untuk lahan pertanian dan pemukiman mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon. Yang kedua, emisi gas rumah kaca. Aktivitas industri dan transportasi yang meningkat berkontribusi pada emisi CO2 dan gas rumah kaca lainnya. Dampak pemanasan global. Dampak dari pemanasan global di Marabahan sangat signifikan, antara lain perubahan iklim, meningkatnya suhu, menyebabkan perubahan pola curah hujan yang berdampak pada pertanian dan ketersediaan air. Yang terakhir, isu perubahan iklim. Dampak perubahan iklim di Kota Marabahan terlihat jelas melalui semakin seringnya terjadi bencana alam, seperti banjir dan kebakaran hutan. Situasi ini diperburuk oleh pengundulan hutan dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah menerapkan berbagai strategi mitigasi, seperti normalisasi sungai dan pembuatan peta potensi bencana. Kota Marabahan yang terletak di tepi Sungai Barito, Kalimantan Selatan menghadapi kesulitan untuk menyeimbangkan kemajuan dengan kelestarian lingkungan. Disebabkan alih fungsi lahan oleh pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, area hijau berkurang, kualitas air dan udara menurun, dan gangguan habitat flora dan fauna. Meningkatnya suhu dan perubahan pola cuaca akibat pemanasan global memperburuk keadaan, menyebabkan banjir dan mengancam ekosistem Sungai Barito. Untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang, diperlukan rencana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.